Shalom alaihim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan dalam Yesus Kristus kiranya beserta dengan kita sekalian. Kita bertemu lagi di dalam renungan embun pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Renungan embun pagi pada Senin 20 Januari 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Anda menyampaikan sabda Tuhan melalui Roma pasal 12 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga Engkau berkenan kami memasuki hari baru. Bahkan Engkau lengkapkan kami dengan segala keberadaan kami untuk siap menyambut sabdamu ya Tuhan sebagai dasar bagi kami melaksanakan tugas kewajiban di hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memetik apa yang Tuhan kehendaki dalam permenungan serta mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran-Mu Tuhan. Semuanya menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati kami berdoa. Amin. Tema pada saat ini adalah pembalasan hak Tuhan. Dari Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Rasul Paulus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki demikian pada jemaat di Roma dan untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, ya setiap mereka mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ada sebuah ungkapan yang seringkali ini menjadi bagian dari keinginan sesuatu hal dilakukan oleh orang yang ingin membalas. Karena peristiwa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang lain maupun sesuatu pihak tertentu. Ungkapannya demikian. Membalas adalah manis. Atau lebih lengkapnya, membalas dendam itu manis. Dalam sebuah kegiatan yang namanya olahraga, seringkali kita diingatkan dengan jiwa sportivitas. Namun acap kali bahwa kegiatan yang membawa pada bagaimana orang mengupayakan kesehatan fisik sekaligus juga berkompetisi di dalam nilai-nilai kebenaran karena sportivitas yang harus dijunjung tinggi, ternyata mudah dijadikan pelampiasan untuk membalas dendam. Bahkan lebih luas dari itu sampai memunculkan pertikaian, dan bahkan kalau itu melebar pada persoalan kehidupan sehari-hari,
bisa menjadi pertengkaran, bahkan bisa menjadi peperangan menyangkut kehidupan suatu bangsa negara yang dulu kita pelajari melalui kerajaan-kerajaan. Mengerikan hidup manusia berkaitan dengan balas dendam. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Saat ini kita diajak untuk benar-benar bermenung tentang bagaimana Rasul Paulus yang saya rasa menempatkan kesadaran secara etis moral, perubahan hidup yang ia mungkin rasakan dengan benar, bahwa kesadaran begitu luar biasa tatkala ia telah menjadi murid Yesus. Mungkin ia menyadari kesalahan dan dosanya, kepongahan, kesombongannya ketika mempergunakan kitab Taurat dan hukum Taurat begitu ketat dan fanatiknya, hingga berperilaku tidak baik kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Saya rasa ia mengungkapkan kebenaran, telah menemukan Yesus sebagaimana yang diungkapkan dan seringkali kita jadikan dasar persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perubahan hidup yang ia persembahkan kepada Tuhan, yang tidak lagi dipersembahkan kepada kesia-siaan menuju dosa. Ia ingin buktikan, yang kemudian muncul ayat yang kedua dari pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar. Paulus ingin memberi contoh berperilaku dengan benar. Memang ini berat berkaitan dengan sesama. Bagaimana keinginan membalas ketika disakiti. Atau juga ketika melihat orang lain sedemikian rupa, dalam keadaan tertentu menjadi korban. Ada keinginan pihak lainnya ingin membantu membalaskan dendam. Tidak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal inilah bagaimana cara kita memahami dengan sepenuh hati kualitas iman di dalam Tuhan Yesus yang telah mengubahkan manusia menjadi prinsip dasar kebenaran dari apa yang diimani oleh Paulus, yang kemudian ia wartakan kepada jemaat. Tidak hanya Roma, tapi banyak jemaat yang ia dirikan maupun ia kunjungi. Ungkapan pembalasan menjadi bagian dari hak Tuhan, karena ada sabda yang memang menyatakan demikian. Memberikan kesempatan di dalam kehidupan ini ketika kita tidak mampu, ataupun kita berada dalam situasi yang sedemikian rupa, bergumul dalam situasi yang sulit karena pihak lain, atau menyaksikan pihak lain diperlakukan juga dengan tidak baik oleh pihak lain, dan ada keinginan untuk menuntut, adalah cara untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Yang pertama, keinginan manusia dengan segala apa yang hendak ia ungkapkan dengan hasrat manusiawinya harus dikelola dengan cara Tuhan, sesuai dengan perubahan budi. Karena anugerah yang telah Tuhan berikan membawa perubahan budi, kelahiran baru, karena Yesus Kristus. Tidak lagi persoalan-persoalan ditempatkan pada kesadaran bagaimana balas dendam menjadi keangkaran murkaan nafsu manusia yang menguasainya. Manusia dibaharui, biarlah Tuhan yang menyelenggarakan segala sesuatunya dengan kehendak Tuhan atas peristiwa hidup. Yang kedua, kita belajar
tentang bagaimana nilai-nilai keimanan yang dilanjutkan dengan nilai-nilai etis kita persembahkan kepada Tuhan, bukan lagi pada penghambaan dunia dengan segala keangkara murkaannya, maka satu hal yang menjadi prinsip adalah hidup dengan segala kebaikan. Kebaikan ini mengalahkan kejahatan. Memang memerlukan waktu, pemikiran, dan mungkin orang malah mengatakan ini adalah ketakberdayaan, kepasrahan yang bodoh. Karena lebih manis kalau orang bisa melawan. Namun cara yang harus dihayati oleh Paulus dengan menempatkan kesadaran moral etis menjadi utama. Dan bukankah kita juga ingat dalam setiap doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adalah sesungguhnya kualitas mendasar dari kebutuhan dasariah bagaimana membangun hidup ini dalam situasi aman nyaman. Hingga muncul damai sejahtera. Yang ketiga, menyerahkan pembalasan pada Tuhan, menolong kita untuk berproses. Apa yang kita lakukan dengan kebaikan sesungguhnya adalah membuat mereka dengan sendirinya mau menyadari kesalahan dan dosanya. Maka dikatakan menumpuk bara di atas kepalanya. Ini bukan pembalasan lagi dengan frontal membabi buta dengan nafsu, tidak. Tetapi bagaimana dengan nilai-nilai etis orang punya kesadaran pada akhirnya tentang perilaku yang tidak baik, yang tidak benar. Bukankah ini juga ajaran Yesus? Kalau ada orang lain meminta baju, berikanlah jubah. Berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Memang ini sulit, tidak mudah. Dan mungkin kita direndahkan serendah-rendahnya. Tapi yakinlah di balik semuanya itu kebenaran Tuhan yang terjadi. Maka perbuatan baik itu justru diwujudkan dengan kepedulian pada mereka-mereka yang sedang tidak beruntung. Mereka-mereka yang ada dalam kesulitan. Tampillah kita membela kebaikan kebenaran karena Tuhan menghendakinya. Semoga ini menjadi cara bagi kita untuk menempatkan diri dalam kesadaran yang utuh, memiliki iman karena diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat meneladan apa yang dilakukan Rasul Paulus dengan kebaikan, ya menyatakan siapa dirinya karena beroleh kasih karunia dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang ia imani. Dan kita juga demikian, mari kita jaga hati, pikiran, tutur, dan sikap kita yang justru dengan segala kebaikan kita melakukannya untuk kebaikan pula. Dan segala sesuatu yang mungkin tidak dapat kita lakukan biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini renungan embun pagi, melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Engkau menolong kami dengan sabda. Kiranya memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Engkau proses kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mawas diri, memaknai akan nilai-nilai kebenaran karena kelahiran baru dalam Yesus Kristus yang mengubahkan, menjaga hidup ini dalam kualitas hidup yang Tuhan baharui secara total. Sehingga ketika ada sikap tindakan dari pihak lain yang membuat kami tidak nyaman, kami tidak ingin membalas dengan segala keangkara murkaan. Namun kami serahkan kepada Tuhan sebagai hak Tuhan, Sang penyelenggara kehidupan ini. Dan justru menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, melakukan apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupan ini dengan kebaikan. Karena Engkau berkenan akan kebaikan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap tugas kewajiban yang kami laksanakan di hari ini. Engkau menolong kami, para orang tua, mewujudkan tugas kewajiban dengan kasih. Sebagai orang tua yang terus senantiasa berdoa, memberikan restu, tutur, dan teladan pada anggota keluarga. Juga untuk anak cucu anggota keluarga, Tuhan berkati dengan tugas kewajiban apapun yang dilakukan.
Sebagai keluarga yang terus meyakini kelangsungan berkat-Mu, kami mohon berkat ya Tuhan untuk hari ini. Kegiatan aktivitas belajar dari dasar perguruan tinggi, pekerjaan, kewirausahaan, bahkan kegiatan secara online juga kami mohon kelangsungan berkat dari Tuhan. Bangsa negara kami juga kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan, untuk para pemimpin, pengusaha mitra pemerintah, agar rakyat bekerja dengan sebaik-baiknya, mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga mohon berkat untuk gereja-gereja melaksanakan tugas kewajiban, Tuhan juga yang perkenankan melaksanakan kewajiban dengan mengandalkan Tuhan untuk mewujudkan damai dan sejahtera, bersinergi dalam kebersamaan sekalipun ada perbedaan. Namun demikianlah cara kami untuk terus memancarkan kemuliaan dari Tuhan. Kami manusia yang tidak berdaya, dan bahkan juga kelemahan fisik. Saudara-saudara yang bergumul dengan kondisi kesehatan, yang memerlukan perhatian secara khusus untuk proses pemulihan kesehatannya, rawat jalan, rawat inap, secara khusus warga GKJ Ambarukmo, Ibu Sumiati Indarjo, Bapak Agus Waryanto, maupun juga Bapak Ramio di usia sepuh. Bapak Ramio bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan juga Radio Petra dalam naungan rahmat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra dimanapun berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati, dan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan undur diri. Terima kasih.